Selanjutnya saya akan membahas tentang budaya organisasi dalam manajemen strategis. Penggunaan manajemen strategis merupakan bagian penting proses perubahan suatu organisasi. Untuk menggunakan manajemen strategis, membutuhkan lembaga yang kuat budaya organisasinya. Mengapa? Sebuah lembaga atau organisasi kemungkinan mempunyai keadaan terpecah belah dalam berbagai kelompok sehingga tidak ditemui suatu budaya organisasi bersama. Budaya organisasi. Pengaruh global berbasis pada mekanisme pasar berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Dampak tersebut dapat dilihat pengaruh berbagai simbol produk global terhadap rakyat Indonesia seperti minuman Coca-Cola, McDonald's, mobil BMW, Aqua hingga ke gaya kehidupan modern. Faktor perkembangan sejarah yang menjadi tradisi merupakan faktor penting dalam membentuk budaya sebuah kelompok atau organisasi. Apabila rumah sakit terkena pengaruh budaya baru, kemungkinan akan timbul konflik. Sebagai gambaran, di sebuah rumah sakit terjadi konflik budaya antara kelompok yang menghendaki perubahan berbasis efisiensi dengan budaya profesi yang justru berkeinginan sebaliknya. Munculnya kebijakan peningkatan efisiensi di rumah sakit merupakan bagian dari tuntutan budaya baru rumah sakit yang terpengaruh oleh budaya global. Manajemen strategi dalam organisasi. Hubungan erat antara strategi dan struktur organisasional pertama kali dijelaskan oleh Candler dalam studinya pada beberapa perusahaan besar di Amerika. Setelah menganalisa sejarah perkembangan perusahaan-perusahaan seperti General Motors, DuPont, Standard Oil, dan Shell, Candler menyimpulkan perubahan-perubahan strategi mengakibatkan perubahan-perubahan desain organisasi. Dia menyatakan bahwa struktur mengikuti strategi. Dalam pemilihan suatu strategi dan struktur untuk mengimplementasikannya, para manajer harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi. Peranan budaya perusahaan dalam implementasi strategi. Organisasi perusahaan yang dirancang untuk mengimplementasikan suatu strategi sesungguhnya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan format struktur organisasi yang digambarkan dalam sebuah bagan. Di luar bagan tersebut sesungguhnya ada hal lain yang sangat perlu mendapat perhatian manajemen, yaitu evaluasi dan pengendalian dalam manajemen strategi. Pengertian evaluasi. Evaluasi strategi adalah tahap proses manajemen di mana manajer puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Ada 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Tahap implementasi dan evaluasi strategi ini merupakan tahap akhir dalam implementasi strategi. Dalam tahap ini, manajemen sudah harus mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkat perubahan yang diinginkan, baik menyangkut struktur organisasi, budaya perusahaan, maupun gaya kepemimpinan. Untuk melakukan tahap implementasi dan evaluasi strategi dengan baik dan berhasil, manajemen perusahaan perlu terbiasa dan membiasakan diri dengan 4 jenis keahlian dasar, yaitu: yang pertama, kemampuan berinteraksi; yang kedua, kemampuan mengalokasi; yang ketiga, kemampuan memonitoring; dan keempat, kemampuan mengorganisasikan. Evaluasi dan pengendalian dalam manajemen strategi. Informasi evaluasi dan pengendalian atau kontrol terdiri dari data performance dan laporan-laporan aktivitas. Jika hasil-hasil kinerja yang tidak dikehendaki karena proses manajemen strategis digunakan tidak tepat, para manajer operasional
harus mengetahui hal itu sehingga mereka dapat mengoreksi aktivitas karyawan. Manajemen puncak tidak perlu terlibat, akan tetapi jika hasil-hasil kinerja yang tidak diharapkan dari proses-proses itu sendiri, manajer puncak dan juga manajer operasional harus mengetahui itu sehingga mereka dapat mengembangkan program-program atau prosedur-prosedur implementasi baru. Problem dalam pengukuran kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu bagian penting dari evaluasi dan pengendalian. Ketiadaan tujuan-tujuan kuantitatif atau standar kinerja dan ketidakmampuan dari sistem informasi untuk menyediakan informasi yang valid dan tepat waktu merupakan dua masalah pengendalian yang jelas. Tanpa tujuan dan penilaian cepat, sangat sulit untuk membuat keputusan-keputusan strategik dan operasional. Kegiatan evaluasi dan monitoring kinerja dapat menyebabkan efek samping yang mengganggu kinerja perusahaan secara keseluruhan. Di antara efek negatif yang paling sering adalah orientasi jangka pendek. Orientasi jangka pendek, banyak pimpinan puncak melaporkan bahwa dalam berbagai situasi mereka tidak menyadari implikasi jangka panjang dari operasi saat ini terhadap strategi yang mereka telah sepakati atau implikasi bersifat operasional dari suatu strategi terhadap misi perusahaan. Evaluasi jangka panjang biasanya tidak dilakukan karena pimpinan puncak, yaitu tidak menyadari pentingnya evaluasi, percaya bahwa pertimbangan jangka pendek adalah lebih penting dari pertimbangan jangka panjang, tidak dievaluasi secara personal atas dasar jangka panjang, tidak memiliki waktu untuk membuat analisis jangka panjang.